Assalamualaikum. Selamat datang di dapur Konita Motekar. Kali ini saya akan berbagi 2 resep jajanan yang pernah hits dan sampai sekarang masih rame juga. Ini ada gyoza dan dimsum. Yang pertama kita bikin gyoza dulu. Ini enak banget. Bikinnya juga ternyata mudah banget. Langsung saja kita ke proses pembuatan. Pertama-tama kita siapkan 150 gram daging ayam filet yang sudah dicincang juga. Lalu ditambahkan 1 putih telur, 1 buah putih telur, kita aduk seperti ini sampai tercampur ya ke ayamnya. Lalu tambahkan 1 sendok makan tepung tapioka atau bisa tepung maizena atau tepung terigu ya, menyesuaikan yang ada di rumah saja stoknya. Lalu kita aduk sampai tercampur rata seperti ini. Lalu kita tambahkan saus tiram kurang lebih 1 sendok makan. Tambahkan juga minyak wijen. Kalau ada teman-teman bisa juga tambahkan kecap ikan dan kecap asin ya, agar lebih enak rasanya. Karena tidak ada, saya skip saja. Lalu tambahkan lada bubuk secukupnya. 1 sendok teh gula pasir dan 1/4 sendok teh garam. Tambahkan juga kaldu jamur ya, yang non MSG sebanyak 1 sendok teh. Lalu kita aduk sampai tercampur rata. Lalu tambahkan juga setengah siung bawang bombay. Jadi dibagi 2 ya bawang bombaynya, karena satunya itu besar jadi kebanyakan ya. Lalu kita cincang atau diiris-iris seperti ini ya, dicincang sampai agak halus. Tambahkan ke adonan daging ayamnya. Lalu tambahkan juga daun bawang 1 buah seperti ini ya. Kita potong halus juga, dicincang halus. Lalu tambahkan juga jahe ya, 1 ruas jari, digeprek dulu lalu kita cincang juga. Bahan jahe ini biar lebih enak, lebih aromatik, berasa ada hangat-hangatnya. Jadi ini cocok banget ya disajikan saat nggak enak badan, flu gitu, apalagi kalau makannya dengan kuah ya, enak banget. Dan ini juga bahan yang cocok untuk antibody ya. Ini bawang putih dan dipastikan harus digeprek dulu ya teman-teman. 2 siung bawang putih digeprek dulu biar semua saripatinya, zat-zat yang baiknya keluar, jadi lebih harum. Dan kita cincang. Udah itu kita masukkan semuanya ke adonan ayamnya, lalu kita aduk. Mudah sekali ya bikinnya, tinggal diaduk-aduk saja sebenarnya. Dan ini sebagai tambahan biar lebih ada kriuk-kriuk, krenyes-krenyes gitu, kita tambahkan daun kol. Ini kurang lebih 3 lembar ya, yang ukuran besar. Kita buang dulu bagian tulangnya ya, yang kerasnya. Nah ini yang daunnya kita setelah dicuci bersih kita iris tipis-tipis seperti ini. Baru kita masukkan ke adonan daging ayamnya. Kita masukkan sebagian dulu ya, takutnya kebanyakan nanti jadi lebih banyak kolnya daripada dagingnya. Kita coba aduk. Dan ini masih banyak ya dagingnya, boleh kita tambahkan lagi kolnya. Untuk kolnya bisa menyesuaikan ya, sesuai selera saja. Kalau mau banyak seperti saya ini nggak apa-apa, kalau mau sedikit juga itu pastinya lebih kerasa ya nanti dagingnya. Kalau kolnya lebih banyak, jadi adonannya itu jadi lebih banyak ya teman-teman. Kalau untuk jualan banyak kol seperti ini jadi lebih ekonomis. Kalau sudah, kita siapkan air untuk
merapatkan. Dan tentunya kulit dimsum, ini kulit dimsumnya saya bikin sendiri, ada di channel saya ya, dicari saja teman-teman. Lalu kita bentuk seperti ini. Dibentuknya mudah saja ya, seperti di video. Kalau dijelaskan takutnya bingung, pusing, jadi saya ulangi saja. Nah, seperti ini, dilipat ya di bagian atasnya saja, di bagian bawahnya diemin, dilipat di bagian atasnya, dan jadilah seperti ini. Ini mudah banget ya kalau udah dicoba. Nih, ini udah selesai, bisa kita simpan sebagai stok frozen food atau langsung dimasak ya. Cara masaknya kalau gyoza itu seperti ini. Dipanggang dulu di atas teflon. Kalau sudah berwarna kuning kecoklatan, bagian bawahnya seperti ini, tinggal kita tuangkan air. Ini kompornya sambil terus dinyalakan ya, dan kita tutup. Jadi matang sempurna ya ini, karena ada seperti proses kukusnya itu. Bagian bawahnya garing, atasnya itu masih lembut, pokoknya enak banget. Langsung saja ke resep yang kedua. Kita akan bikin dimsum. Langsung saja kita siapkan ayam yang sudah di filet, ini sebanyak 500 gram. Kita akan chopper. Ini ayamnya ada bagian dada dan paha ya, biar lebih kenyal-kenyal kalau bagian paha. Dan ini siapkan 2 buah putih telur. Ini karena choppernya tiba-tiba mogok, saya alihkan ke blender saja ya, biar muat juga semuanya, karena chopper yang tadi tuh kecil ya. Lalu kita tambahkan 3 siung bawang putih yang sudah digeprek, 3/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh lada bubuk, dan 1 bungkus saus tiram. Tambahkan juga 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan minyak wijen, kaldu jamur, dan 8 sendok makan tepung tapioka. Kita campur semua bahan, kita blender lagi sampai jadi adonan seperti ini. Ini biar lebih mudah, kita pindahkan dulu ke dalam wadah. Kalau sudah seperti ini, kita tambahkan udang 100 gram yang sudah dicincang ya, dan dibersihkan dari kulitnya, dan tambahkan juga 1 batang daun bawang yang sudah dipotong atau diiris tipis seperti ini ya. Nah, ini sudah tercampur rata semuanya, tinggal kita bentuk ya. Ini kulit dimsumnya saya bikin sendiri, untuk resepnya ada di channel saya yang ini. Lalu kita bentuk saja seperti ini. Ini mudah banget ya ngebentuknya. Kalau dimsum yang seperti yang dijual-jual gitu, tinggal dicelupkan bagian kulitnya itu ke minyak ya. Nah, setelah dibentuk seperti ini saya ulangi ya, kita celupkan ke minyak biar kulitnya itu kalau udah dingin nggak keras ya teman-teman, jadi tetap lembut. Lalu bisa kita tambahkan parutan wortel di atasnya, dan kalau sudah siap kita kukus kurang lebih 15 menit sampai matang di kukusan yang sudah panas ya tentunya. Ini setelah matangnya kita angkat dan tiriskan, bisa disajikan hangat-hangat seperti ini. Ini enak banget, apalagi ditambah dengan cecolan saus ya. Rasanya jadi lebih mantap. Udangnya, ayamnya kerasa banget, jadi ini rasanya premium. Tapi kalau kita bikin sendiri jatuhnya jadi lebih ekonomis karena dapatnya banyak ya. Daripada beli mahal-mahal, mending bikin sendiri. Bahkan kita juga bisa jualan dengan resep ini, karena ini memang sepremium itu rasanya. Nggak akan malu-maluin ya kalau dijual, karena memang seenak itu rasanya. Selamat mencoba teman-teman, semoga videonya bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.